Di satu sisi, ia adalah salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi dan ekonomi paling maju di dunia. Di sisi lain, ia adalah sebuah karya seni rekayasa yang terus-menerus dipertahankan dari ancaman kepunahan oleh air. Lebih dari sekadar negara, Belanda adalah sebuah pernyataan filosofis tentang hubungan manusia dengan alam. Disinilah, air tidak pernah menjadi musuh yang harus dimusnahkan, melainkan sebuah kekuatan yang harus dipahami, dihormati, dan pada akhirnya, diajak bekerja sama. Namun, jalan menuju koeksistensi ini ditempuh melalui sejarah panjang yang penuh dengan air mata, darah, dan keringat. Untuk memahami Belanda hari ini, kita harus menyelami lapisan-lapisan waktu, menyaksikan bagaimana sebuah bangsa dibentuk oleh banjir, dan bagaimana setiap tetesan air menjadi guru yang tak kenal lelah. Untuk memahami pertarungan Belanda, kita harus terlebih dahulu memahami kelemahan fundamental dari fondasi tempat mereka berpijak. Dari total luas daratannya, sekitar 26% berada di bawah permukaan laut. Lebih mengkhawatirkan lagi, 55% dari wilayahnya sangat rentan terhadap banjir, baik yang berasal dari gempuran badai di Laut Utara maupun dari luapan sungai-sungai besar seperti Rhein, Maas, dan Scheldt. Kerentanan ini bukanlah sebuah kecelakaan alam, melainkan akumulasi dari proses geologis dan antropogenik yang berlangsung selama ribuan tahun. Secara geologis, Belanda terletak di sebuah delta di mana sungai-sungai besar mengendapkan sedimen dan lumpur selama ribuan tahun. Proses sedimentasi ini menciptakan tanah yang sangat subur, tetapi juga membentuk dataran rendah yang secara alami mudah tergenang. Di masa lampau, lapisan gambut yang tebal terbentuk di wilayah ini, menciptakan ekosistem rawa yang luas. Namun, faktor alam saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa tanah Belanda begitu rendah. Sejarah mencatat bahwa sejak abad pertengahan, masyarakat Belanda mulai mengeksploitasi lahan gambut sebagai sumber bahan bakar utama. Proses pengeringan gambut ini memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Ketika gambut dikeringkan, ia mengalami oksidasi dan menyusut secara drastis. Tanah yang tadinya padat menjadi mengempis, dan elevasi daratan pun turun secara signifikan. Ini diperparah oleh praktik pengambilan air tanah untuk pertanian dan pemukiman, yang menyebabkan tanah semakin padat dan turun. Dengan kata lain, manusia secara tidak sengaja telah menggali kuburannya sendiri dengan membuat tanah tempat mereka tinggal semakin rendah dari permukaan laut. Situasi ini menjadi semakin kritis mengingat sekitar 60% populasi Belanda, setara dengan 10 juta jiwa, tinggal di daerah-daerah yang berada di bawah permukaan laut. Di kota-kota metropolitan seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag, kehidupan sehari-hari berlangsung di bawah garis imajiner yang memisahkan mereka dari bencana. Ini adalah sebuah realitas yang tak terelakkan. Belanda adalah sebuah negara yang dibangun di atas fondasi yang rapuh, dan setiap hari adalah sebuah kemenangan atas gravitasi dan hidrologi. Sepanjang abad, Belanda telah berulang kali diserang oleh banjir besar yang menjadi titik balik dalam sejarahnya. Bencana-bencana ini bukanlah sekadar peristiwa alam, melainkan trauma kolektif yang mengakar dalam jiwa bangsa dan memaksa mereka untuk berpikir ulang tentang strategi bertahan hidup. Banjir Santo Elizabeth, 1421 sedih. Pada tanggal 19 November tahun 1421, sebuah badai dahsyat menerjang wilayah Belanda. Peristiwa ini, yang kemudian dikenal sebagai Banjir Santo Elizabeth, menjadi salah satu bencana paling mengerikan di abad ke-15. Gelombang besar yang dipicu oleh badai melanggar tanggul-tanggul primitif, merendam puluhan desa dan lahan pertanian. Diperkirakan sekitar 2.000 jiwa melayang, dan ribuan hektar tanah subur berubah menjadi rawa-rawa asin yang tak bisa lagi ditanami. Lanskap Belanda selamanya berubah setelah peristiwa itu. Banjir All Saints' Day, 1570 sedih, hampir 1,5 abad kemudian, pada tanggal 1 November 1570, Belanda kembali diguncang oleh bencana yang lebih masif. Badai dahsyat di Laut Utara menciptakan gelombang pasang yang menghantam seluruh pesisir Belanda. Air laut merembes masuk ke pedalaman, menghancurkan kota-kota dan desa-desa. Jumlah korban jiwa mencapai angka yang mencengangkan, sekitar 20.000 orang tewas. Ini dianggap sebagai salah satu bencana alam terburuk di Eropa pada abad ke-16, dan menjadi pengingat yang mengerikan tentang betapa rentannya mereka. Namun, dari semua tragedi itu, satu peristiwa memiliki dampak paling besar dalam membentuk Belanda modern, banjir Laut Utara pada tahun 1953. Bermula pada malam tanggal 31 Januari dan berlanjut hingga 1 Februari, sebuah badai besar dengan kekuatan yang menghancurkan melanda negeri ini. Kombinasi antara angin kencang dan pasang surut astronomis menciptakan gelombang air yang melampaui segala perkiraan. Di banyak tempat, ketinggian air melampaui tanggul-tanggul yang ada, menyebabkan robekan di lebih dari 50 lokasi strategis. Air laut yang asin dan dingin membanjiri pedalaman, merendam rumah-rumah,
ladang, dan ternak. Lebih dari 47.300 bangunan hancur atau rusak berat, dan 100.000 hektar lahan pertanian terendam air laut yang mematikan. Angka korban jiwa mencapai 1.836 orang, menjadikannya bencana terbesar dalam sejarah modern Belanda. Di Zeeland, provinsi yang paling parah terkena dampak, seluruh desa lenyap dari peta. Bencana 1953 bukan hanya sebuah tragedi, melainkan sebuah panggilan untuk bertindak. Rakyat Belanda, yang terbiasa dengan banjir, untuk pertama kalinya benar-benar menyadari bahwa pendekatan mereka selama berabad-abad sudah usang dan tidak memadai. Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan tanggul tanah dan kincir angin. Perjuangan melawan air di Belanda bukanlah fenomena baru. Sejarah mencatat bahwa nenek moyang mereka telah mulai membangun gundukan tanah, terpen, sebagai perlindungan darurat sejak abad ke-11. Namun, pada abad ke-12, setelah serangkaian banjir besar, mereka menyadari bahwa solusi sementara tidak akan pernah cukup. Muncullah era baru yang ditandai dengan pembangunan tanggul lokal dan sistem kanal. Pada abad ke-15, teknologi baru mulai diperkenalkan, kincir angin. Alih-alih hanya digunakan untuk menggiling gandum, kincir angin di Belanda direkayasa untuk menjadi pompa air raksasa. Mereka digunakan untuk memompa air dari polder, lahan yang direklamasi dari laut atau danau, ke kanal-kanal yang lebih tinggi, yang kemudian dialirkan ke sungai. Daerah Kinderdijk, yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO, adalah monumen dari era inovasi ini. Di sana, deretan 19 kincir angin berdiri megah sebagai saksi bisu dari kecerdasan leluhur. Puncak dari era tradisional ini adalah reklamasi besar-besaran danau-danau pedalaman. Pada abad ke-19, proyek Haarlemmermeer, sebuah danau besar yang sering menyebabkan banjir, berhasil dikeringkan dan diubah menjadi lahan pertanian subur yang kini menjadi lokasi Bandara Internasional Schiphol. Ini adalah bukti bahwa manusia bisa menguasai air, namun dengan biaya dan usaha yang sangat besar. Perkembangan teknologi pada abad ke-19 membawa angin segar. Pengenalan pompa air bertenaga uap menggantikan kincir angin yang tidak stabil. Pompa-pompa ini mampu mengeringkan polder dengan lebih cepat dan lebih dalam, memungkinkan reklamasi lahan di skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fondasi untuk Belanda modern mulai terbentuk. Jika kincir angin adalah simbol dari perjuangan tradisional, maka Delta Works adalah mahakarya modern dari tekad Belanda. Setelah malapetaka 1953, pemerintah Belanda meluncurkan proyek rekayasa sipil terbesar dalam sejarah negara itu. Tujuannya sederhana namun ambisius, mempersingkat garis pantai dengan membangun serangkaian bendungan, pintu air, dan tanggul raksasa di muara-muara sungai di Provinsi Zeeland dan Zuid-Holland. Proyek ini memakan biaya lebih dari 5 miliar euro dan melibatkan pembangunan 16.500 km tanggul serta struktur hidrolik canggih. Salah satu komponen paling ikonik adalah Oosterscheldekering, Bendungan Scheldt Timur, sebuah bendungan raksasa dengan pintu air raksasa yang bisa ditutup saat badai datang. Ini adalah salah satu struktur terbesar di dunia, yang sering disebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Delta Works mengubah ancaman yang mengerikan menjadi sebuah sistem yang dapat dikendalikan. Ini adalah pernyataan bahwa Belanda tidak lagi hanya bertahan, mereka telah menguasai elemen. Namun, setelah menyelesaikan Delta Works pada tahun 1997, Belanda mencapai sebuah kesimpulan yang lebih matang, membangun tembok yang lebih tinggi dan lebih kuat tidak akan pernah menjadi solusi jangka panjang. Perubahan iklim memaksa mereka untuk berpikir ulang. Inilah kelahiran proyek Ruimte voor de Rivier atau ruang untuk sungai. Alih-alih memaksa sungai untuk tetap berada di jalurnya dengan tanggul yang semakin tinggi, proyek ini justru melebarkan dataran banjir. Mereka memindahkan tanggul lebih ke belakang, menciptakan daerah tangkapan air, dan bahkan menggali kanal-kanal baru untuk membagi aliran. Ini adalah konsep berdamai dengan air. Dengan memberikan sungai ruang untuk meluap secara alami, tekanan pada tanggul berkurang, dan risiko banjir di kota-kota hilir menurun secara drastis. Proyek ini tidak hanya mengurangi risiko bencana, tetapi juga memulihkan ekosistem dan menciptakan ruang hijau bagi masyarakat. Yang paling mencengangkan dari seluruh kisah Belanda adalah bagaimana mereka mengubah kelemahan menjadi kekuatan di sektor pertanian. Saat ini, Belanda adalah pengekspor produk pertanian terbesar kedua di dunia, dengan nilai mencapai 94,5 miliar euro pada tahun 2019. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, mengingat mereka beroperasi di lahan yang sempit dan rawan banjir.
Kunci dari keberhasilan ini adalah sistem manajemen air yang presisi. Jaringan kanal dan polder yang rumit, didukung oleh 17.500 km tanggul dan ribuan pompa modern, memastikan bahwa level air di lahan pertanian selalu berada pada tingkat yang optimal. Air yang berlebih segera dipompa keluar, sementara saat musim kemarau, air dari kanal bisa dialirkan kembali ke lahan. Sistem drainasi yang canggih ini memungkinkan Belanda untuk mengolah tanah yang berada di bawah permukaan laut seolah-olah itu adalah lahan pertanian ideal. Sebab itu Belanda adalah pelopor dalam penggunaan teknologi untuk pertanian. Sistem precision farming yang mereka terapkan adalah perpaduan antara sensor, satelit, dan perangkat lunak canggih. Pendekatan ini menghasilkan penghematan penggunaan air hingga 50% dibandingkan metode tradisional, dan pengurangan penggunaan pupuk secara signifikan, yang mencegah pencemaran air dan tanah. Ini adalah contoh sempurna bagaimana teknologi digital digunakan untuk mengatasi keterbatasan geografis. Belanda juga memimpin dunia dalam teknologi rumah kaca. Dengan lebih dari 25.000 hektar lahan di bawah kaca, negara ini menciptakan iklim mikro yang sempurna untuk pertanian sepanjang tahun. Rumah kaca modern di Belanda bukanlah rumah kaca sederhana. Mereka adalah pabrik makanan berteknologi tinggi seperti sistem irigasi tertutup, hidroponik, dan aquaponik. Selain itu, Belanda juga mengadopsi prinsip ekonomi sirkular di sektor pertaniannya. Limbah dari peternakan dan pengolahan makanan diolah menjadi pupuk organik dan biogas, menciptakan sistem yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tentu kisah Belanda adalah sebuah narasi yang dinamis, ini adalah kisah yang belum selesai. Saat kita berbicara, permukaan laut terus naik, dan perubahan iklim membawa pola cuaca yang semakin ekstrim dan tidak terduga. Namun, Belanda tidak duduk diam. Mereka terus berinovasi dengan pendekatan yang bahkan lebih canggih. Belanda juga mengembangkan sistem polder pintar yang menggunakan jaringan sensor dan kecerdasan buatan untuk memprediksi dan mengelola risiko banjir secara real-time. Sistem ini dapat menutup pintu air dan mengoperasikan pompa secara otomatis berdasarkan data cuaca, pasang surut, dan aliran sungai, memberikan respon yang lebih cepat dan akurat dibandingkan campur tangan manusia.